Halo teman-teman semuanya, kali ini kami sekelompok akan melakukan analisis uji normalitas dan homogenitas pada data keseragaman bobot tablet paracetamol menggunakan SPSS. Baik teman-teman, yang pertama kita melakukan analisis uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu asumsi penting dalam berbagai analisis statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear menurut Ghazali, 2021. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Uji ini direkomendasikan untuk jumlah sampel kurang dari 50 karena memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi penyimpangan distribusi normal menurut Razali dan Anwar, 2011. Konsep uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal, Gaussian, atau tidak. Uji ini merupakan salah satu uji asumsi yang harus dilakukan sebelum menggunakan analisis statistik parametrik, seperti uji T, ANOVA, korelasi Pearson, dan regresi linear. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi normal, menentukan jenis uji statistik yang tepat digunakan, memenuhi asumsi analisis statistik parametrik. Apabila data berdistribusi normal, maka analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik. Sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal, maka dapat dipertimbangkan menggunakan uji non-parametrik. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0, hipotesis 0 data berdistribusi normal. H1, hipotesis alternatif data tidak berdistribusi norma. Untuk persyaratan uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig. P-value. Jika P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Jika P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data dari kasus keseragaman bobot tablet. Keseragaman bobot tablet merupakan salah satu parameter mutu sediaan farmasi yang harus dipenuhi untuk menjamin ketepatan dosis obat yang diterima pasien. Analisis dilakukan terhadap satu data batch tablet paracetamol yang diproduksi oleh industri farmasi. Untuk langkah analisis menggunakan SPSS. Yang pertama, buka SPSS. Lalu klik Data View. Salin data dari Hasus lalu masukkan ke SPSS. Jika datanya sudah tersusun dengan benar. Lalu klik Variable View. Untuk di bagian desimal kita ubah menjadi angka 0 semua. Untuk di bagian label datanya kita tulis batch A. Selanjutnya kita masuk ke Measure, lalu klik Scale semua. Kemudian kita klik analisis selanjutnya, pilih Descriptive Statistics. Kemudian klik Explore, dipindahkan ke Dependent List. Lalu klik Plots. Centang Normality Plots. Lalu klik Continue. Selanjutnya klik OK. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk melalui program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada batch A diperoleh nilai signifikansi, sig. Kolmogorov, Smirnov sebesar 0,013 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,088. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi, p-value, lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Meskipun hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,013, lebih kecil 0,05, yang mengindikasikan data tidak berdistribusi normal, pada sampel berjumlah 30, interpretasi lebih dianjurkan menggunakan hasil Shapiro-Wilk. Nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,088, lebih besar 0,05, menunjukkan bahwa data batch A berdistribusi normal. Karena jumlah sampel 30, hasil Shapiro-Wilk dijadikan acuan. Oleh karena itu, kesimpulannya data batch A dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi 0,088 lebih besar dari 0,05. Untuk selanjutnya kita melakukan analisis uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan pengujian statistik yang bertujuan mengetahui apakah varians dari dua kelompok atau lebih memiliki kesamaan homogen. Homogenitas varians merupakan salah satu syarat penting dalam penggunaan analisis parametrik seperti ANOVA dan Independent Sample T-Test menurut Field, 2018.
Metode yang digunakan adalah Levene test karena relatif stabil terhadap berbagai bentuk distribusi data. Konsep uji homogenitas. Homogenitas berkaitan dengan kesamaan varians, bukan kesamaan rata-rata. Dua kelompok dapat memiliki rata-rata yang berbeda tetapi tetap memiliki varians yang sama. Hipotesis uji homogenitas. Hipotesis yang digunakan adalah H0 hipotesis 0 varians antar kelompok sama homogen. H1 hipotesis alternatif varians antar kelompok berbeda, tidak homogen. Dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan nilai sig. P-value. Jika P lebih besar 0,05, maka H0 diterima, artinya varians data homogen. Jika P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya varians data tidak homogen. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data dari kasus keseragaman bobot tablet. Keseragaman bobot tablet merupakan salah satu parameter mutu sediaan farmasi yang harus dipenuhi untuk menjamin ketepatan dosis obat yang diterima pasien. Analisis dilakukan terhadap dua data batch tablet paracetamol yang diproduksi oleh industri farmasi. Untuk langkah analisis menggunakan SPSS. Buka SPSS. Lalu klik Data View. Salin data dari HASUS lalu masukkan ke SPSS. Jika datanya sudah tersusun dengan benar. Lalu klik variabel view. Di bagian desimal kita ubah menjadi angka 0 semua. Di bagian label datanya kita tulis batch A dan B. Selanjutnya kita masuk ke mesur klik scale. Lalu klik analis. Kemudian klik compartments. Pilih one way ANOVA. Lalu masukkan bobot ke dependent list. Masukkan kelompok ke faktor. Lalu klik options. Selanjutnya centang homogeneity of variant test. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians data antar kelompok memiliki kesamaan, homogen. Berdasarkan hasil Levene test, diperoleh nilai signifikansi 0,171, based on mean. Karena nilai sig 0,171-0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok bersifat homogen atau memiliki kesamaan varians. Hasil ini juga didukung oleh metode lain pada Levene test, yaitu based on median, sig 0,185, based on median with adjusted DF, sig 0,192, dan based on trimmed mean, sig 0,175, yang seluruhnya menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, hasil ANOVA menunjukkan nilai F0,585 dengan nilai signifikansi 0,676, P0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata yang signifikan antar kelompok pada batch A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas telah terpenuhi, sehingga data layak dianalisis menggunakan uji statistik parametrik, termasuk ANOVA. Namun, hasil ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antar kelompok yang diuji pada batch A.